Lin Tian mengabaikan orang-orang ini dan siap menjangkau untuk menyentuh dinding. Namun, bola golf tertawa, wah, dinding ini tidak dapat disentuh tanpa lebih dari 5.000 saluran udara. Orang-orang dari klan batu terpencil juga menertawakannya, jika Anda ingin mengambil batu yang sunyi, Anda tidak ingin melihat berapa berat yang Anda miliki. Orang-orang juga berpikir Lin Tian terlalu percaya diri. Bagaimanapun, segel jalan napas di atasnya sangat kuat sehingga bisa melukai orang. Jika dia tidak memiliki kemampuan yang cukup, dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Kalau tidak, seperti orang-orang tadi, tangannya akan hancur. Tetapi Lin Tian tidak berbicara. Dia meletakkan tangannya di atas batu oranye. Pada saat ini, jalan napas bagian atas akan menyerang Lin Tian. Lin Tian juga membuka jalan napasnya. Jalan napas ini sedikit lebih tinggi, beberapa orang juga berteriak, 1.000, 2.000, tidak, 5.000, salah, 10.000. Tetapi lebih dari 10.000, hanya sedikit orang yang bisa melihatnya, karena semakin tinggi jalan napas, semakin rendah budidaya orang, tidak bisa melihat. Sampai seseorang mengeluarkan cermin. Ketika cermin melihat Lin Tian, Anda dapat melihat bahwa ada angka di cermin. 15.000. Ketika Lin Tian berhenti, pria dengan cermin itu menatap. Semua orang konyol, karena cermin ini khusus untuk menjaga jalan napas orang lain, dan sekarang jalan napas Lin Tian adalah 15.000. Tidak hanya wanita bertopeng, tetapi bahkan lelaki tua itu terkejut, dan wajah bola tinggi mulai berasap. Karena jalan udara bola tinggi hanya 11.000. Saya pikir itu sangat kuat. Siapa yang tahu Lin Tian 15.000? Secara khusus, pria di cermin barusan melihat bola golf. Setelah hanya 11.000 orang mulai berbicara. Tidak heran bocah itu mengabaikan Huang Shizong. Mereka semua 15.000, dan yang paling kuat dari mereka hanya 11.000. Pria dari klan batu terpencil ini, yang benar-benar mencari kematian barusan, bahkan memprovokasi 15.000 orang jalan napas. Untuk sementara, orang-orang membesarkan Lin Tian dan meremehkan Huang Shizong. Saat itu, Gao Qiu terlihat sangat jelek. Akhirnya, dia hanya bisa memfitnah Lin Tian. Wah, jangan berpikir kamu bisa menyentuh batu-batu ini jika kamu memiliki 15.000 saluran udara. Murid lain dari klan batu mencibir, batu-batu ini, bahkan puluhan ribu orang, tidak bisa mendapatkannya. Itu benar. Terakhir kali saya mengambil sepotong, saya adalah seorang jenius dengan lebih dari 50.000 saluran udara. Kita semua setuju dengan kata-kata orang-orang dari klan Huangshi. Bagaimanapun, segel jalan napas ini tidak sederhana. Bahkan jika ada 15.000 segel jalan napas, mereka tidak dapat dipatahkan. Tetapi mereka tidak bereaksi, tetapi Lin Tian memecahkan batu oranye itu, dan kemudian membawanya ke telapak tangannya dan berkata, batu oranye, apa yang bisa saya buka? Semua orang tercengang, tetapi lelaki tua itu memandang Lin Tian dengan penuh semangat. Anak kecil, aku tidak salah membacamu. Kamu sangat kuat. Selesai berkata, lelaki tua ingin menyentuh batu tandus ini, dan Lin Tian tersenyum untuk berkata, apakah saya mengatakan kepada Wan untuk memberimu? Orang tua itu merasa malu di tempat dan berkata, saya hanya melihatnya. Jangan terlalu kejam. Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu dan berkata, bagaimana penampilanmu? Ingat saya. Tentu. Orang tua itu adalah seorang kolektor batu. Bahkan jika dia hanya menyentuh dan melihatnya, dia merasa itu adalah semacam kenyamanan spiritual. Tetapi orang lain iri, beberapa orang juga berkata, anak kecil, saya ingin batu ini, Anda membuka harga. Aku juga menginginkannya. Jual padaku. Adegan itu segera menjadi hidup, hanya berpikir untuk membeli batu itu. Lin Tian menatap sekelompok orang ini dan berkata, maaf, saya tidak akan menjual untuk saat ini. Semuanya langsung kalah. Pada saat ini, lelaki tua yang membeli dan menjual batu tandus itu menatap Lin Tian sebentar dan berkata, anak muda, kamu bisa menjatuhkan satu potong, bisakah kamu mengalahkan yang lain? Pertanyaan pengemis itu membuat semua orang menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, tetapi Gao Qiu berkata dengan penuh semangat, dia bisa mengambil yang terlemah, dan yang lainnya tidak bisa. Itu benar. Tidak ada puluhan ribu saluran udara lainnya. Tidak mungkin. Murid lain dari klan batu juga difitnah. Tapi Lin Tian tersenyum pada pengemis itu. Apalagi katamu? Seperti yang hijau. Pengemis itu tersenyum dan berkata, tetapi Lin Tianxin bertanya-tanya mengapa pengemis itu hanya memilih yang hijau daripada yang lebih tinggi. Lagi pula, di dinding ini, selain yang hijau, ada juga yang biru, yang juga paling canggih. Apa? Berani tidak mencoba? Pengemis itu menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, tetapi Lin Tian menjawab, bagaimana jika saya bisa menurunkannya? Jika kamu bisa melepasnya, aku akan memberimu sepotong batu hijau, tetapi jika kamu tidak bisa melepasnya, bagaimana dengan jeruk di tanganmu? Orang-orang di sana berseru, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah saya tidak memanfaatkannya? Pengemis itu berkata sambil tersenyum, sementara lelaki tua itu mengingatkan Lin Tian, jangan tertipu. Segel pada batu hijau ini mengerikan dan mudah melukai orang. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, segel semacam ini, mengapa bukan aku?
Dengan itu, Lintian meletakkan tangannya di atas batu tandus hijau, dan semua orang segera berkumpul, sementara bola golf bercanda, "Wah, jika kamu memiliki kemampuan, jangan ambil, mari kita lihat bagaimana kamu mati." Tapi Lintian tertawa, lalu mematahkannya dengan satu tangan, dan batu hijau itu sampai ke tangannya. Orang-orang yang hadir tercengang, sementara orang-orang dari klan batu tampak malu satu persatu. Jelas, mereka tidak menyangka Lintian begitu mengerikan. Pengemis itu bergerak, dan Lintian mengulurkan tangannya dan tersenyum, "Berikan padaku. Ini dia. Tidakkah kamu mengatakan bahwa jika aku menurunkannya, kamu akan memberiku sepotong batu hijau?" Lintian tersenyum pada pengemis itu. Pengemis itu tersenyum dan mengeluarkan sepotong batu hijau ke Lintian. Lintian melihatnya, dan menemukan bahwa batu gurun hijau yang dia miliki, mengeluarkan benar-benar berbeda dari apa yang dia berikan pada si sebelumnya. Ini membuat Lintian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dia benar-benar mengumpulkan batu tandus hijau, dan jumlahnya banyak. Pengemis itu menatap Lintian dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana Anda memecahkan segel jalan napas ini? Jika saya mengatakannya, bagaimana saya bisa menghasilkan uang?" Lintian tersenyum dan terus mengambil batu di dinding. Dan mereka tercengang, karena dalam setengah jam Lintian memecahkan semua batu di sini. Sampai batu biru terakhir, semua orang fokus pada apakah Lintian bisa menerimanya. Bola golf tertawa, "Wah, yang biru ini, itu tidak cukup?" Orang-orang dari klan batu liar seperti menangkap kesempatan, satu persatu, membuat keributan di sana, sementara para penonton ingin tahu tentang keberanian Lintian untuk mencoba. Untuk pengemis itu, dia sampai pada semangat berkata, "Wah, jangan coba-coba." "Tentu saja." Lintian tersenyum, lalu meletakkannya di atasnya dengan satu tangan. Kemudian orang-orang melihat bahwa segel di batu biru menghilang secara bertahap. Mata para penonton semakin besar dan mulut mereka terbuka lebih lebar. Adapun Gao Qiu, dia sangat marah sehingga dia mengambil keuntungan dari kekacauan dan membawa orang-orangnya sendiri keluar dari gua. Orang-orang menertawakannya. Pengemis itu menatap Lintian sebentar, tetapi lelaki tua itu berkata dengan penuh semangat, "Tunjukkan padaku." Lintian memberi lelaki tua itu batu biru di tangannya, tetapi dia takut jatuh. Dia memegangnya dengan hati-hati, dan matanya bergetar. "Batu biru, pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya, kan?" Semua orang menertawakan penampilan lelaki tua itu, tetapi beberapa orang diam-diam berpikir bahwa mereka ingin merampok batu itu. Jadi kemudian, tiba-tiba tali merah keluar dari kerumunan dan menangkap batu biru. Kerumunan tercengang. Ketika batu itu hendak keluar dari tangan lelaki tua itu, jalan napas lelaki tua itu pecah. Tiba-tiba saluran udara ini memutuskan tali. Orang-orang kemudian menemukan bahwa lelaki tua yang rendah hati ini begitu kuat, dan Lintian melihat dan menemukan bahwa dia setidaknya lebih kuat dari dirinya sendiri. Wanita bertopeng di satu sisi terkejut, dan lelaki tua itu menatap sekeliling. "Siapa yang berani menembusnya? Aku tidak bisa menyelesaikannya." Orang-orang dalam kegelapan segera ketakutan, dan yang lain melepaskan ide-ide mereka. Tapi wanita bertopeng itu memandang lelaki tua itu dengan aneh. "Aku tidak menyangka kamu juga seorang ahli seni bela diri. Aku bukan master dalam hal itu." Orang tua itu berkata dengan rendah hati, dan wanita bertopeng itu merasa bahwa lelaki tua itu tersembunyi, dan jelas bukan orang yang sederhana. Tapi Lintian menarik kembali senyumnya. "Ayo pergi." Orang tua itu menolak untuk mengembalikan batu itu kepada Lintian, dan kemudian dia berkata dengan penuh semangat, "Tidak ada penyesalan dalam hidup ini." "Apakah ada yang dilebih-lebihkan?" Lintian Bian berkata dengan senyum masam, dan wanita bertopeng itu juga merasa bahwa cinta lelaki tua itu pada batu telah mencapai tingkat yang mengerikan. "Anak kecil, kamu tidak mengerti. Saya sangat menyukai batu aneh. Bahkan jika itu bukan milikku, aku nyaman hanya menyentuhnya." Pria tua itu menang. Lintian tertawa tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, pengemis menutup kios dan datang ke sisi Lintian dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, bisakah kita berbisnis?" Mendengar tentang berbisnis, Lintian memandang lelaki tua itu, yang merasa malu. "Saya tidak mengenalnya." "Jangan lihat aku." Pengemis itu tertawa dan berkata, "Saya tidak benar-benar mengenalnya." "Bisnis apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku ingin Grindstone, dan kamu baru saja mendapat banyak, ditambah apa yang kuberikan padamu, setidaknya 10. Ketika Lintian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Batu itu sangat berharga, dan batu hijau lebih mahal. Berapa banyak yang Anda inginkan?" "Aku ingin semuanya." Pengemis itu berkata dengan penuh semangat, sementara Lintian ragu, "Semua yang kamu inginkan? Apakah Anda punya banyak uang? Lingxi atau semacamnya?" "Saya tidak berpikir itu akan banyak membantu Anda, tetapi saya dapat menukarnya dengan Xianxi." "Bagaimana? Kamu punya banyak batu peri?" "Ya, tapi aku harus pergi ke suatu tempat untuk mendapatkannya, oke?" Kata pengemis itu bersemangat. "Beri aku harga. Bagaimana dengan sebidang gurun hijau, 20.000 abadi, 10 keping, dan 200.000 abadi?" Pengemis itu menatap Lintian dan menunggu jawaban Lintian.
Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka terkejut satu persatu. Jelas, ada terlalu banyak 200.000 batu abadi. Lin Tian menertawakan pengemis itu, bagaimana Anda tahu bahwa saya harus memiliki batu peri? Batu peri adalah hal yang diperlukan bagi orang-orang yang mengolah makhluk abadi. Saya pikir Anda memiliki seni bela diri yang kuat, tetapi tidak mudah untuk mengolah makhluk abadi, bukan? Kata pengemis itu sambil tersenyum. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata, masuk akal. Bagaimana? Pergi dan bawa bersamaku? Lin Tianen berkata, tetapi keduanya tidak bisa pergi bersama. Mengapa? Lin Tian berpura-pura terkejut, dan pengemis itu berkata dengan senyum malu, saya tidak ingin terlalu banyak orang tahu bahwa tempat batu peri itu disembunyikan. Orang-orang di sekitar mendesis, tampaknya mengira bahwa pengemis itu selingkuh, sedangkan wanita bertopeng dan pria tua itu merasa tertipu. Tapi Lin Tian setuju dan berkata, oke, aku akan pergi denganmu. Setelah itu, Lin Tian meminta mereka untuk kembali ke kota dan menunggu. Adapun lelaki tua itu, dia berkata dengan tergesa-gesa, anak kecil, gunung besar ini penuh dengan penipu. Anda tidak boleh ditipu. Para penonton juga berkata, ya, begitu Anda ditipu dan bersembunyi di Gunung Dahuang, Anda tidak dapat menemukannya. Pengemis itu berjanji, anak muda, aku tidak akan pernah menipumu. Bagaimana Anda ingin kami mempercayai Anda? Pria tua itu menatap pengemis itu, dan pengemis itu berkata dengan cemas, saya serius. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, baiklah, pimpin jalannya. Semua orang segera berpikir Lin Tian terlalu mudah untuk ditipu, dan mereka semua menertawakan Lin Tian sebagai orang idiot. Nasihat lelaki tua itu tidak berguna. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke kota dengan wanita bertopeng. Adapun pengemis itu, dia pergi bersama Lin Tian. Pada awalnya, beberapa orang mengikuti, tetapi pengemis itu mengeluarkan jimat, menempelkannya pada dirinya sendiri, meraih Lin Tian dengan satu tangan, dan kemudian keduanya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di gua lain. Lin Tian melihat sekeliling ke gua yang gelap. Apakah itu di sini? Ya, disinilah aku menyembunyikan batu peri. Cara pengemis puas, dan cara suara Lin Tian tidak bisa melihat apa-apa. Jangan khawatir, akan kutunjukkan. Setelah pengemis itu selesai, dia menekan di suatu tempat, dan kemudian sebuah pintu batu terbuka. Ketika pengemis itu membawa Lin Tian masuk, ada kotak di mana-mana, dan kotak itu penuh dengan batu peri. Ambil 200.000. Pengemis itu tersenyum pada Lin Tian, yang sangat senang mengambilnya. Tapi pengemis itu tiba-tiba terkekeh di belakang dan membuang pil. Udara hijau ramuan itu keluar, dan Lin Tian segera pingsan dalam keadaan koma, sementara pengemis itu mendatangi Lin Tian dan tertawa, nak, jangan biarkan kamu mendengarkan nasihat orang-orang itu, sekarang kamu telah ditipu. Setelah itu, pengemis itu memberi Lin Tian pil, dan Lin Tian Sin terkekeh, saya akan melihat ketika Anda melempar. Pengemis itu tidak tahu bahwa Lin Tian sudah bangun. Dia memaksanya untuk minum pil sampai racun Lin Tian lega setelah pil itu ditelan. Kemudian Lin Tian membukainya es dan berpura-pura marah, dasar pembohong. Wah, kamu telah diracuni olehku, dan kamu membutuhkan penawarnya setiap hari, jadi jika kamu tidak ingin mati, patuhi saja padaku. Untukmu? Lin Tian berpura-pura terkejut, dan pengemis itu berkata dengan bangga, ya, saya adalah sekte khusus. Jika Anda menoleh ke saya dapat membawa Anda ke sekte itu. Dengan kemampuanmu, aku pasti akan dihargai oleh tokoh-tokoh besar sekte kita. Lin Tian tertawa di dalam hatinya, sepertinya ini kesempatan bagus untuk terlibat dalam Cao Guimen. Saat ini, pengemis tersebut tidak tahu bahwa Lin Tian sudah mengetahui identitasnya, apalagi Lin Tian berkata setelah bertindak, bagaimana dengan itu? Sudahkah Anda memikirkannya? Lin Tian berpura-pura takut. Apakah kamu akan menoleh kepadamu, dan kamu tidak akan membunuhku? Ya, aku akan memberimu penawarnya. Jika tidak, kamu akan mati hari ini. Pengemis itu menang. Lin Tian berkata setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, kapan kamu akan bergabung dengan klanmu? Aku akan membawamu sekarang jika kamu mau. Lin Tian mengangguk dan berkata, selama dia bisa hidup, dia akan melakukan apa saja. Pengemis itu sangat senang dan bersemangat. Dengan harta karun seperti itu, akan lebih mudah untuk membuka segel jalan napas nanti. Lin Tian melihat bahwa wajah pengemis itu penuh dengan senyuman, dan kemudian dia mulai tersenyum, dan pengemis itu mengulurkan tangannya dan berkata, ayo, berikan aku semua batunya. Berikan semuanya? Ya, ada pertanyaan? Pengemis itu menatap cara dingin Lin Tian, dan Lin Tian ragu-ragu, bukankah Anda bermaksud membawa saya untuk bergabung dengan beberapa sekte? Berikan aku barang-barangmu juga, dan aku akan membawamu kembali. Itu tidak akan berhasil. Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan pengemis itu ragu, mengapa? Apakah Anda tidak takut mati? Aku takut mati, tapi aku takut memberimu semua batu. Apa yang kamu lakukan jika kamu ingin membunuhku lagi? Balas Lin Tian. Apakah kamu pikir aku akan menyakitimu, kata pengemis. Itu, jika kamu tidak menyakitiku, bagaimana aku bisa meracunimu? Lin Tian bertanya, dan pengemis itu tersenyum pahit, oke, ikuti aku. Kemana? Apakah kamu tidak ingin bergabung dengan kami? Aku akan membawamu sekarang.
Dengan itu, pengemis itu segera membawa Lin Tian pergi. Karena Lin Tian diracuni, dia akan mati tanpa penawarnya dalam sehari, jadi pengemis itu tidak takut dia akan melarikan diri, dan dia juga secara khusus mengatakan, "Wah, kamu tidak bisa berpikir untuk melarikan diri, jika tidak racun ini akan membuatmu hidup lebih buruk daripada kematian." Begitu. Suara kebaikan Lin Tianen, dan pengemis itu mengatakan itu, dia menemukan jalan rahasia di sini. Setelah berjalan jauh, Lin Tian secara bertahap mendengar banyak suara, sampai setelah beberapa saat, dia melihat kota bawah tanah. Ada banyak orang di sini, dan pengemis itu berteriak, "Semuanya, diamlah." Semua orang mendongak dan melihat para pengemis kembali. Satu persatu, mereka berkata dengan hormat, "Kakak senior Shang." Iya. Pengemis itu sangat puas, tetapi seorang lelaki tua yang sibuk dengan janggut putih membelai janggutnya di tengah kerumunan. "Aku berkata saudara Shang, bagaimana kamu bisa membawa orang luar ke sini? Apakah Anda lupa aturan klan kami?" "Aku belum lupa, tapi aku akan membiarkan dia bergabung dengan kita." "Bergabung dengan kami?" Jenggot putih itu bingung. Lagi pula, menurut pendapat semua orang, kakak laki-laki mereka tidak pernah membawa orang luar. Tapi hari ini, dia tiba-tiba membawa seorang pria untuk membuat mereka merasa bingung. Pengemis itu tersenyum dan berkata, "Baigu, biarkan saja dan keluarkan dengan cepat." Pria bernama Baigu harus mengeluarkan tablet batu dari samping, yang bersinar dengan udara hitam, seperti udara hantu. Pengemis itu menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, silakan, tekan tanganmu di atasnya. Anda akan menjadi orang-orang kami nanti." "Tekan?" "Ya, Anda menekannya. Jangan melawan." Pengemis itu tersenyum dan menatap Lin Tian, dan Lin Tian datang ke tablet batu aneh dan memakainya dengan satu tangan. Pada saat ini, udara hitam itu mengalir ke hutan dan langsung menyerang jiwa, dan juga menjerat jiwa. Akhirnya, belenggu dibuat di sekitar jiwa, dan belenggu memiliki 3 karakter besar menghadap gerbang hantu. Lin Tian diam-diam senang, "Saya akhirnya menemukan petunjuk Anda." Dengan belenggu ini, Lin Tian dapat menemukan lokasi sebenarnya dari Cao Guimen melalui dia. Tetapi menurut semua orang, Lin Tian telah dikendalikan oleh Cao Guimen, terutama pengemis itu tersenyum dan berkata, "Wah, mulai hari ini, kamu adalah Cao Guimen kami." "Gerbang hantu?" Lin Tianxie tertawa, tetapi pengemis itu tidak terbiasa dengan senyum Lin Tian. "Apa tawanya? Aku sudah lama mencarimu." Lin Tian tersenyum di sana, dan pengemis itu bertanya-tanya, "Apa maksudmu? Batu hijaumu berasal dari Shen itu, bukan?" "Ya, Anda. Bagaimana kamu mengenalnya?" Pengemis itu terkejut, tetapi Lin Tian berkata, "Dia diambil olehku, tetapi dia hanya bawahanmu, dan dia tidak tahu nama aslimu, jadi aku hanya dapat menemukanmu melalui batu tandus hijau." "Mencari saya? Jadi kamu datang untukku, dan kita menuju gerbang hantu?" Pengemis itu menemukan sesuatu sekaligus, dan orang-orang di tempat itu segera berjaga-jaga. Gu Putih berkata, "Tidak peduli apakah kamu atau tidak, sekarang kamu telah mengenakan belenggu jiwa dari gerbang hantu. Kamu tidak bisa menyingkirkannya selamanya." Ketika pengemis mendengar ini, dia langsung tersenyum lega. "Wah, aku hampir lupa bahwa kamu baru saja menjual jiwamu kepada Cao Guimen." "Jual? Apakah Anda pikir saya benar-benar menjualnya?" Lin Tian tersenyum, tetapi pengemis itu tersenyum dan berkata, "Wah, bukan aku yang membuatmu takut. Begitu kamu menjadi pria gerbang hantu, kamu tidak bisa pergi kecuali kamu mati." "Oh, apakah itu benar?" Lin Tian berjalan ke pengemis itu selangkah demi selangkah, dan pengemis itu melotot, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku akan memberitahumu bahwa belenggu jiwa gerbang hantu tidak berguna bagiku." Lin Tianxie tersenyum dan meraih pengemis itu dengan satu tangan. Pengemis itu ingin melepaskan diri, jadi dia menyerang Lin Tian. Jalan napas kuat Lin Tian, ditambah dengan beberapa perubahan warna berturut-turut, diserang. Jalan napas yang kuat membuat pengemis itu tidak bisa membuka sama sekali, dan semua orang takut menjadi konyol. Beberapa tergagap, orang ini sangat rendah hati, tetapi dia memiliki jalan napas yang kuat. Mata Gu Putih berbinar. Jalan napas telah berubah. "Aku tidak menyangka orang ini akan melakukannya." Tapi pengemis itu marah. "Wah, meskipun belenggu jiwa tidak dapat membantumu, tetapi kamu diracuni olehku, jadi kamu tidak ingin mati, lepaskan saja." "Kamu mengatakan racun itu?" "Maaf, saya berbohong kepada Anda." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Pengemis itu panik. "Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu tidak diracuni?" Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi bermaksud untuk memasang segel jiwa pada jiwanya, tetapi pengemis itu bersenandung, dan kemudian seluruh pria itu menghilang. Orang lain juga menghilang. Akhirnya, bahkan batu aneh di satu sisi menghilang. Melihat ini, Lin Tian tertawa seperti yang diharapkan. Untungnya, dia meninggalkan bekas khusus padanya sekarang. Lin Tian mengambil suasana hatinya, melihat sekeliling, dan kemudian pergi dengan senyum aneh. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia kembali ke gua dan menyerap semua batu abadi. Persik peri, ini semakin besar sedikit dan telah berubah 2 kali. Sekarang level kedua, bukan? Lin Tian bergumam padanya LF, dan dibutuhkan 9 langkah untuk menjadi abadi.
Tapi sekarang Lin Tian tidak terburu-buru untuk menjadi abadi. Dia berencana untuk menemukan Cao Guimen terlebih dahulu dan memahami gunung tandus besar dengan jelas. Jadi Lin Tian menyerap batu-batu itu dan pergi. Segera setelah Lin Tian pergi, orang-orang yang menuju gerbang hantu muncul satu persatu. Baigu melihat kotak-kotak kosong di mana-mana dan berkata dengan marah, "Adik laki-laki Shang, lihatlah." Pengemis itu, dengan wajah tertekan, berkata, "Saya tidak menyangka anak ini menipu saya. Bagaimana sekarang?" Baigu berkata dengan tergesa-gesa, sementara pengemis itu bertanya-tanya, "Orang ini telah menyentuh batu itu, dan dia seharusnya menjadi laki-laki kita. Orang-orang kita? Tapi dia sama sekali tidak seperti itu." Baigu sangat marah. Adapun pengemis itu, dia berkata dengan gelisah, "Saya akan menghubunginya dan melihat bagaimana dia menjelaskannya. Cepatlah, ini sangat penting. Lagi pula, kita tidak pernah disusupi ke gerbang hantu." Baigu berkata dengan tergesa-gesa. Tentu saja, pengemis itu tahu itu penting, jadi dia mengeluarkan cermin. Bagian belakang cermin berwarna hitam, dan bagian depan mendung. Itu tampak aneh. Apa yang terjadi? Pada saat ini, ada suara ajaib di cermin, dan pengemis itu dengan gugup menceritakan kisah itu lagi. Suara itu bertanya-tanya, "Apa? Seseorang menyentuh batu suci Cao Guimen, tetapi tidak diturunkan?" "Ya, dia tidak hanya baik-baik saja, dia menyerangku." Pengemis itu sangat tertekan, dan suaranya mendesak. "Kamu harus menggunakan segala macam kekuatan untuk menjatuhkan bocah ini, dan aku akan mengirim seseorang untuk membantumu." Tapi orang itu sepertinya tidak mudah. Pengemis itu memikirkan penampilan tegang Lin Tian. "Jika kamu tidak bisa mengambilnya, apakah kamu akan menyia-nyiakannya?" Jalan napas pria itu di cermin, dan anak yatim piatu kulit putih itu berkata, "Cermin yang lebih tua, Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Orang ini bisa mengubah jalan napas." "Perubahan jalan napas? Bagaimana bisa?" Suara itu terkejut lagi, dan semua orang yang hadir mengatakan mereka telah melihatnya. Suara itu segera memerintahkan, "Tangkap dia hidup-hidup, tahu?" Tetapi penampilan Baigu jelek, jelas itu terlalu sulit, dan pihak lain bersenandung, "Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan perubahan jalan napas, dan mengapa dia tidak takut kita pergi ke gerbang hantu batu suci." Semua diam, tetapi pria di cermin berkata, "Ini perintah." "Ya," kata mereka. Kemudian suara di cermin menghilang, dan anak yatim kulit putih itu menatap pengemis itu, Shang Tian, kamu telah membunuh kami kali ini." "Kakak senior Bai, saya." Pengemis yang selalu di atas, yaitu Shang Tian, harus menanggung kritik dari kakak laki-laki mereka saat ini. Mereka tidak berdaya. Tidak peduli apa, kita harus menemukan cara untuk membersihkannya. Bu Putih itu tahu bahwa masalahnya telah sampai pada titik ini, setelah dimarahi juga tidak ada gunanya cara tak berdaya. Shang Tian mengangguk, "Aku akan memanfaatkan kekuatan yang dapat digunakan Gunung Dahuang dan menemukan cara untuk menjatuhkannya. Itu satu-satunya cara." Setelah Baigu selesai, semua orang mulai merencanakan. Lin Tian telah dengan angkuh kembali ke kota, menunggu orang-orang yang menghadapi gerbang hantu menemukan dirinya sendiri. Ketika lelaki tua di kota itu melihat Lin Tian kembali, dia buru-buru naik dan bertanya, "Bagaimana? Bukankah itu terjebak?" Wanita bertopeng itu juga memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya belum terjebak, tetapi saya masih mendapatkan uang." "Mendapatkannya?" Pria tua dan wanita bertopeng itu tampak bingung, dan Lin Tian menjelaskan semuanya satu persatu. Setelah mendengar ini, mereka terkejut, terutama wanita bertopeng itu berkata dengan aneh, "Tahukah kamu bahwa pengemis itu akan pergi ke gerbang hantu?" "Ya, atau apa yang bisa saya lakukan di gua itu?" Lin Tian bertanya, dan wanita bertopeng itu ragu, "Bagaimana kamu melakukannya?" "Greenstone dan Xian." Lin Tianxi tersenyum dan mengatakan rencana sebelumnya satu persatu. Wanita bertopeng dan pria tua itu tetap tinggal. Terutama lelaki tua itu kembali kepadanya setelah sekian lama. "Kamu rubah kecil, ini mengerikan." Tidak hanya kecil, tapi juga rubah tua. Wanita bertopeng itu tidak tahu bagaimana menggambarkan Lin Tian, jadi dia hanya bisa tucau berdiri. Tapi Lin Tian tertawa, "Tunggu sebentar, mereka yang menghadap gerbang hantu pasti akan menggangguku." "Apakah kamu begitu yakin?" Wanita bertopeng itu bertanya dengan aneh, dan Lin Tian Xiao berkata, "Pertama-tama, saya memiliki batu hijau yang mereka inginkan. Kedua, gerbang hantu tidak mengendalikan jiwaku. Mereka pasti penasaran." Penjelasan Lin Tian masuk akal untuk wanita bertopeng itu, tetapi lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, "Saya baru pertama kali mendengar bahwa gerbang hantu Cao Gui akan hancur." Lin Tian menatap lelaki tua itu dan tersenyum, "Selama saya ingin membuat lubang, siapa yang bisa menghindarinya?" Ketika lelaki tua itu melihat mata Lin Tian, dia memikirkan berapa banyak hal yang telah diapit oleh Lin Tian. Dia merinding di sekujur tubuhnya. "Kamu mengerikan." Tapi Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan berkata, "Ayo pergi." "Kemana?" Pria tua dan wanita bertopeng memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian berkata, "Pergi ke lembah rahasia di dekat sini, tetapi dikatakan bahwa itu agak jauh. Kita harus cepat."
Apa? Migu? Orang tua itu menatap, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah ada masalah? Ada banyak hal yang bisa ditanyakan di Migu. Apakah kamu tidak pergi ke sana untuk menanyakan tentang keberadaan Cao Guimen? Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan pergi ke sana, terutama untuk menanyakan tentang Liga Wugu, tetapi Cao Guimen masih menunggu mereka datang. Liga Wugu? Orang tua itu terkejut melihat Lin Tian, dan wanita bertopeng itu ragu. Liga Wugu, tampaknya liga terbesar di Gunung Dahuang. Ya, pergilah ke Miyuku, kamu bisa menemukannya. Lin Tian menjelaskan. Setelah Lin Tian selesai, dia sedang dalam perjalanan, dan wanita bertopeng serta pria tua itu harus mengikutinya. Dalam perjalanan, lelaki tua itu bertanya-tanya, anak kecil, bagaimana kamu tahu di mana lembah rahasia itu? Lin Tiandian berkata sambil berjalan, pemilik toko penjahit. Ah, bagaimana dia bisa memberitahumu? Orang tua itu terkejut, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah menurutmu aku tidak akan memberitahuku? Kita semua tahu bahwa induk semang pandai membuat pakaian, tetapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan tidak suka berteman, jadi kita semua berpikir bahwa dia seharusnya sulit bergaul. Pria tua itu berkata dengan canggung. Apa yang akan dikatakan Lin Tiansheng? Sebuah suara berkata, siapa bilang aku tidak mudah bergaul? Orang tua itu tercengang. Dia berbalik dan melihat wanita berangin itu. Tetapi lelaki tua itu ketakutan, bagaimana kabarmu? Wanita bertopeng itu juga bingung, tetapi Bibi Feng menatap Lin Tian. Saya baru saja menerima kabar bahwa lelaki kecil ini akan pergi ke Migu, dan saya ingin pergi juga. Apakah kamu memiliki telinga yang menyenangkan? Apakah Anda tahu itu? Pria tua itu menatap, dan wanita bertopeng itu menatapnya dengan curiga. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tebakanmu benar. Dia benar-benar menyenangkan, dan dia bisa mendengarkan situasi dalam jarak 1 mil. Terkejut, orang tua itu berkata, benarkah? Angin besar Niang berkata sambil tersenyum, benar dan salah sangat penting. Karena malu, orang tua itu berkata, tidak, saya akan bertanya. Lin Tian menatapnya. Mengapa kamu ingin pergi ke Migu? Tuanku selalu memberitahuku bahwa jika ada kesempatan, aku harus membalas dendam untuk leluhurku yang sudah meninggal. Saya sudah lama berada di kota ini, tetapi saya tidak tahu. Tapi kata-katamu mengingatkanku untuk memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Dengan itu, Bibi Feng menatap Lin Tian. Lin Tian melihat ekspresi tegas Bibi Feng dan tersenyum, ayo pergi. Wanita angin dengan anggun mengikuti langkah Lin Tian, tetapi lelaki tua itu bertanya-tanya, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa tidak mengerti? Orang tua, kamu tidak perlu mengerti. Niang besar angin itu membalas kalimat secara langsung, biarkan lelaki tua itu bingung, saya tidak memanggil orang tua, saya memanggil Wan Junlei. Siapa namamu? Itu tidak penting. Kamu benar-benar mengomel, seperti seorang wanita. Pria tua itu langsung tertekan, di mana saya punya. Saat aku mendengarkanmu di toko, kaulah yang paling banyak mendengarkan. Seperti wanita, ada berbagai macam masalah. Anda. Orang tua itu terdiam, tetapi Bibi Feng tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia menatap wanita bertopeng itu dan berkata sambil tersenyum, kenapa saya belum memakai pakaian yang saya buat? Tunggu dia menggambar untukku. Piktograf? Bibi Feng tidak tahu apa artinya, tetapi saat ini, beberapa orang secara bertahap muncul di sekitar, mengepung Lin Tian dan yang lainnya. Orang-orang ini, satu persatu, terlihat seperti bandit dan mengenakan pakaian yang berbeda, tetapi mereka terlihat sangat galak. Pemimpin juga mengenakan pakaian bunga, dan seluruh orang duduk di atas burung kayu. Burung kayu bisa duduk sendiri, sementara pria berpakaian bunga duduk di sana dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah gerbang air, Lin Tian hari itu. Lin Tian bertanya, siapa yang mengirimmu? Siapa yang saya kirim? Menebak. Pria dengan pakaian bunga itu lucu, dan Bibi Feng berkata, orang-orang ini adalah bandit terkenal di dekatnya. Bandit? Iya, selalu ada sekelompok orang berkumpul untuk menjadi bandit di Gunung Tandus yang besar, tetapi kadang-kadang mereka juga melakukan beberapa tugas, seperti membunuh dan menjarah barang dan sebagainya. Wanita angin itu menjelaskan. Orang tua itu juga berkata, bandit semacam ini bisa dilihat di mana-mana. Tapi mereka berbeda. Bibi Feng memandang orang-orang ini dan berpikir mereka tidak sederhana, sementara pria yang mengenakan pakaian tersenyum dan berkata, ya, kami benar-benar berbeda. Selesai berkata, orang berpakaian bunga ini, keluarkan tanda untuk mengatakan, kami adalah geng bandit terkenal Gunung Tandus besar, merampok dunia. Menjarah dunia. Lin Tian hampir tidak terhibur dengan nama itu, dan pria di Huai berkata sambil tersenyum, ya, semua orang suka memanggilku Tuan Hua dan Tuan Hua, tapi tidak peduli aku memanggilnya apa. Pokoknya, namaku Hua. Katakan, daftar siapa yang kamu ambil? Kami tidak meminta bantuan. Kami hanya mengumpulkan uang dan membantu orang lain. Tuan muda bunga menertawakan Lin Tian. Lin Tian tidak berbicara, tetapi lelaki tua itu membujuk mereka, sebaiknya kamu pergi sekarang, atau kamu tidak akan tahu bagaimana mati nanti.
Tapi Tuan Muda Hua tertawa, saya khawatir Anda tidak tahu seberapa kuat saya, Pak Tua. Apa hubunganmu denganku? Tuan Tua mengabaikan, dan yang menghabiskan Tuan Muda mencibir, jangan khawatir, tunggu aku mengambil anak ini, sekali lagi bermain-main denganmu. Selesai berkata, ini menghabiskan Tuan Muda untuk berteriak, atur susunannya. Pada saat ini, orang-orang itu semua mundur, dan tiba-tiba setumpuk burung kayu terbang keluar dari ruang dan waktu ini. Burung-burung kayu ini dapat berputar-putar di udara, dan ada beberapa pemanah berdiri di atasnya. Mereka menghadapi Lintian dan yang lainnya. Wah, ini tim burungku, jadi sebelum aku membiarkan mereka mulai, kamu bisa menyerah terlebih dahulu, jika tidak panah ini akan jatuh, bahkan jika kamu cukup kuat, kamu tidak bisa menahannya. Tuan Muda Bunga mengeluh. Tetapi lelaki tua itu melihat, bukankah itu burung kayu? Anda pikir Anda tak terkalahkan? Tapi Bibi Feng berkata, orang tua yang sudah mati, jangan meremehkan burung-burung kayu ini. Mereka sangat rumit. Saya tidak percaya. Orang tua itu berjuang keras, tetapi bunga muda itu tersenyum, tidak percaya padaku? Itu baik-baik saja. Biarkan kamu diam dulu. Selesai berkata, Tuan Muda Bunga ini memerintahkan cara, beri aku untuk menghadapi orang tua ini, beri dia beberapa anak panah dulu. Tepat setelah suara itu jatuh, panah yang tak terhitung jumlahnya di udara mengunci lelaki tua itu, dan jalan napas lelaki tua itu terbuka, tetapi ketika panah-panah itu pukul jalan napas, ujung panah meledak, langsung meniup lelaki tua itu. Wanita bertopeng itu terkejut, tetapi wanita angin itu memandang lelaki tua yang jatuh ke tanah dan berkata, ujung panah-panah ini memiliki pil khusus, dan pil ini akan meledak, atau menghasilkan api suhu tinggi, atau bahkan membekukan orang. Panah ini memiliki fungsi seperti itu? Pria tua itu terselip, dan tuannya tersenyum dan berkata, bagaimana, orang tua yang sudah mati? Tidak puas. Lihat aku mendapatkannya. Orang tua itu secara alami menolak untuk menerima, mengambil beberapa batu dari tanah, dan kemudian kekuatan tubuhnya meningkat, dan akhirnya membuangnya satu persatu. Saya pikir batu itu bisa mengenai burung-burung, dan burung-burung ini cepat di udara. Apa yang dilakukan burung itu? Ia terbang begitu cepat. Pria tua itu depresi, dan angin besar Niang menjelaskan jalannya, ini adalah keterampilan mekanisme, dan kekuatan yang digunakan di dalamnya, bisa berupa batu roh atau batu peri. Orang tua itu berkata dengan bodoh, saya lupa tentang mekanismenya. Ada sangat sedikit sekte atau kekuatan yang mengetahui keterampilan mekanisme, jadi sulit untuk melihatnya pada waktu biasa, kata Bibi Feng. Aku sudah lama tidak melihatnya. Orang tua itu menghela nafas, dan Bibi Feng memandang pucat, kamu sudah lama? Lalu Anda ingin saya menjawab begitu banyak pertanyaan? Anda menjawab saya. Aku tidak bertanya padamu. Pria tua dan wanita angin itu tiba-tiba bertengkar. Satu sisi wanita bertopeng itu tak berdaya, dua pendahulu, atau berpikir bagaimana meninggalkannya. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka kembali sadar. Tetapi Tuan Muda Hua berkata sambil tersenyum, di gunung tandus yang besar, bahkan jika Anda memiliki jalan napas yang kuat, bagaimana dengan itu? Bisakah Anda menembak jatuh burung saya? Bisakah Anda mematahkan ketampilan mekanisme saya? Orang tua itu tidak percaya pada kejahatan. Jalan napasnya mengembun lagi, dan kemudian dia mengeluarkan telapak tangan dari udara. Tapi tidak peduli seberapa cepat telapak tangannya, itu tidak secepat burung. Saya memiliki 30.000 jalan napas, tetapi saya masih tidak bisa memukulnya. 30.000, itu banyak untuk orang tua itu, dan Bibi Feng juga mencoba memukul jarum terbang. Tetapi kecepatan jarum terbang masih tidak dapat mengimbangi burung-burung terbang ini, dan Tuan Muda Bunga tertawa, jangan buang energimu, itu tidak berguna, kamu tidak dapat dibandingkan dengan burung terbangku dengan cara apapun. Orang tua itu sedang terburu-buru. Dia memandang Lin Tiandao dan berkata, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Lin Tian melirik burung-burung itu dan berkata sambil tersenyum, ini bukan hanya beberapa burung kayu. Dengan itu, tangan Lin Tian menyebar dan jalan napas tubuhnya terbuka, 15.000. Lihat Tuan Muda Bunga ini tetapi ambil cermin untuk menatap Lin Tian, temukan 15.000 setelah tersenyum berkata, hanya 15.000 jalan napas. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Jalan napas ternyata terbuka. Saat berikutnya, jalan napas merah muncul. Jumlahnya melonjak 30.000. Itu hanya 30.000. Tuan Muda Bunga ini tidak berpikir demikian, tetapi Lin Tianxia berubah menjadi jeruk satu saat, dengan 60.000 jalan napas dalam sekejap. Tuan Muda Bunga secara bertahap terlihat sedikit gelisah, hanya 60.000. Ketika mulut Lin Tian menguning, jalan napasnya telah mencapai 120.000 yuan. Tuan Hua tidak bisa duduk di jalan napas tingkat 100.000, sementara para bandit saling menatap, Tuan Hua, bagaimana jalan napas orang ini bisa begitu kuat? Ada yang salah dengan orang ini. Keluar dari sini. Tuan Muda Bunga berpikir penting untuk melindungi hidupnya. Tetapi orang-orang ini belum datang untuk terbang dan lari. Telapak tangan tanpa bayangan Lin Tian terbentang, dan semua burung serta orang-orang yang berlari di bawah tanah terguncang untuk terbang. Beberapa dari mereka jatuh dari udara dan mati.
Untuk sementara, hantu itu menangis dan serigala melolong, sementara Tuan Muda Bunga mengeluarkan rune dan dengan cepat mencubitnya dan lari. Namun, Nyonya Feng menatap Lintian dengan aneh, dan berkata pada dirinya sendiri, jalan napas ini telah berubah. Ini benar-benar intimidasi. Lintian mendatangi burung-burung itu dan melihat ada 2 burung yang utuh. Ada 2 burung. Jika kita mengandalkan mereka, kita bisa mempercepat banyak. 2. Wanita bertopeng itu mengerutkan kening, dan Lintian telah melompat ke atasnya. Siapa yang mau bersamaku? Orang tua itu segera melompat dan berdiri di belakang Lintian. Tentu saja. Wanita bertopeng dan Bibi Feng duduk di atas burung lain. Kalau begitu ayo pergi. Lintian memandang burung itu, meletakkan tangannya di atas bola di punggung burung itu, dan kemudian memikirkannya. Burung itu terbang. Orang tua itu ketakutan, tetapi Lintian tenang. Ini membuat lelaki tua itu bertanya-tanya, bisakah kamu mengendalikannya? Iya. Ketika Lintian selesai berbicara, dia mempercepat kecepatannya. Orang tua itu meraih bahu Lintian. Hei, pelan-pelan, tunggu mereka. Lintian tersenyum dan berkata, mereka akan mengikuti. Selesai berkata, Lintian mempercepat, dan lelaki tua itu menakuti segala macam teriakan, adapun wanita angin di belakang juga mengendalikan burung itu, diikuti oleh burung Lintian. Setelah orang-orang ini menghilang di langit, Tuan Muda Bunga baru saja keluar dari satu tempat dan menatap Lintian yang menghilang dan jalan napas orang lain, berani mencuri burung terbang saya. Sekelompok petugas di samping mengeluh, dan beberapa berkata, Tuan Hua, mari kita hentikan tugas ini. Ya, Tuan Hua, tugas ini terlalu sulit. Tuan Muda Bunga memelototi kerumunan, sampah, sekelompok sampah. Semua orang tampak tertekan, dan Tuan Muda Hua bersenandung, pergi, mari kita gunakan burung besar. Kali ini beritahu mereka betapa kuatnya kita. Tuan Hua, apakah Anda benar-benar menggunakan itu? Omong kosong, apakah ada masalah? Pemimpin guild mengatakan bahwa hal ini adalah hal penting dari guild kita. Jika rusak atau hilang, pemimpin guild akan memperbaikinya untuk kita. Tuan Muda Hua melihat pucat. Ayahku, aku akan memberitahumu, dan kamu akan bertanggung jawab untuk mengendalikan burung besar itu untukku. Selain itu, aku akan berada di atasnya dan menonton untuk menjatuhkan bocah itu. Setelah orang-orang saling memandang, mereka harus bergegas untuk bersiap, dan Tuan Muda Bunga bersenandung, saya tidak pernah gagal. Saat ini, selain orang-orang ini, ada juga gelombang orang yang mengejar Lintian, dan orang-orang ini adalah leluhur hutan belantara. Qi Changlao, kata bola golf itu dengan hormat kepada seorang pria parubaya, barusan ada berita bahwa mereka bertengkar dengan orang-orang yang merampok dunia, lalu mengambil 2 burung dan pergi. Burung? Ya, burung di dunia. Bola tinggi mengangguk, dan pria bernama Qi Changlao berkata dengan marah, tidak peduli apa, kita harus menemukan mereka. Tetapi, tetua-tetua telah memberi perintah. Jika kami tidak dapat menemukannya, kami tidak akan kembali. Kata tetua Qi dengan muram. Gao Qiu terlihat tertekan. Tapi yang ini, apa yang kamu lakukan dengan semua omong kosong itu? Maksudku, burung terbang ini merampok dunia, jadi mereka pasti punya cara untuk melacaknya, jadi mengapa kita tidak mendapat bantuan dari orang-orang yang merampok dunia? Mendengar ini, Qi Changlao ragu-ragu dan berkata, ini satu-satunya cara. Setelah itu, semua orang dari klan batu pergi mencari Tuan Hua, dan ketika mereka berbicara tentang tujuan yang sama, mereka langsung jatuh cinta. Secara khusus, ketika seekor burung hitam besar muncul, bola golf membuka mata dan mulutnya, di sini. Kecepatan dan pertahanan burung besar yang kita rampok puluhan kali lipat dari burung biasa, dan mereka bisa menampung ratusan orang. Tuan Muda Hua dengan bersemangat memperkenalkan satu persatu. Ayo cepat. Qi Chang tidak sabar, tetapi suara ramah Hua Xiao membuat semua orang masuk dan membiarkan orang berselisih burung hitam besar untuk menemukan jejak Lintian. Lintian, 2 burung kecil, melompat selama sehari. Di malam hari, mereka masuk ke tempat yang sunyi, dan wanita angin memanggilnya, mari kita berhenti di sini. Mengapa berhenti? Lintian tidak mengerti dan bertanya. Wanita angin menjelaskan, ketika kita sampai di alam liar, ada monster di mana-mana, dan akan ada monster di udara, jadi kita harus menemukan gua untuk bersembunyi. Lintian tidak menjawab, tetapi lelaki tua itu tertawa dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kita akan berpakaian nanti. Pakaian? Bibi Feng bingung. Pada saat ini, lelaki tua itu mengenakan pakaiannya dan berkata, ya, saya punya pakaian ini. Aku tidak takut pada monster apapun. Dia pikir lelaki tua itu sedang membual, dan dia memandang rendah wajahnya dan berkata, jangan bercanda. Tapi wanita bertopeng di sana berkata, gaun ini benar-benar bisa menahan monster. Tidak mungkin. Bibi Feng tidak mempercayainya, tetapi wanita bertopeng itu menatap Lintian. Kapan kamu akan menggambar untukku? Lintian harus menghentikan burung itu, dan kemudian mulai mengeluarkan gaun baru wanita bertopeng dan mulai menggambar. Angin besar Niang ragu, piktograf bisa menahan monster itu? Apakah itu benar atau tidak? Tetapi, orang tua itu berkata, sungguh, itu sangat kuat.
Bibi Feng tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian menyelesaikannya sebentar lagi. Adapun langit di sekitarnya, hari mulai gelap. Tetapi seekor burung hitam besar muncul di atas kepala mereka, dan ada tawa, akhirnya aku menemukanmu. Tawa ini dari Master Bunga, dan tawanya sangat suram di hutan yang gelap. Tidak hanya itu, pada burung besar itu, bola tinggi itu berkata dengan penuh semangat, "Wah, kamu tidak bisa lari." Orang-orang dari klan batu? Orang tua itu langsung mendengarnya, dan wanita bertopeng itu bertanya-tanya, apakah orang-orang dari klan batu yang ingin berurusan dengan kita? Namun, wanita angin itu mengerutkan kening, burung ini mungkin adalah burung kayu mengerikan yang merampok dunia. Apa yang mengerikan tentang burung kayu? Kamu tidak tahu, jelas lelaki tua itu, ada banyak busur dan busur silang pada burung besar itu. Selama orang mengoperasinya, mereka akan melepaskan hujan panah. Kecepatannya sangat cepat, dan orang biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Kalau begitu, tidak bisakah aku berdiri di atas burung? Orang tua itu berlari ke burung itu dan berkata. Tetapi wanita angin itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Burung-burung ini tidak secepat burung besar ini, dan panah dari busur silang itu semuanya dilengkapi dengan rune. Ketika mereka menembak, mereka akan mengunci objek untuk diserang. Kunci objek? Orang tua itu kaget. Wanita angin berkata dengan suara ramah, ya, dikatakan bahwa jimat pengunci yang akurat adalah jimat mengerikan yang digunakan pada panah. Pria tua itu juga mendengar tentang ini dan berkata, itu agak sulit. Wanita bertopeng itu memandang Lin Tian, tetapi Lin Tian sangat tenang, dan berkata kepada beberapa orang, kamu kembali ke satu sisi, aku akan bermain dengan mereka. Ketiga orang itu ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Ketika Lin Tian pergi ke tempat terbuka, dia melihat burung besar di langit dan berkata sambil tersenyum, ayo, biarkan aku menunjukkan betapa kuatnya dirimu. Melihat Lin Tian berani berdiri di sana dan menantang mereka, Tuan Muda Hua mencibir, wah, aku akan membuatmu menyesal. Gao Qiu lebih bangga dengan caranya, wah, burung besar ini, bukan burung biasa. Itu hanya mekanisme. Bukan apa-apa. Lin Tian tidak peduli, tetapi membuka jalan napas dan mengubahnya. Dari 15.000 hingga 30.000, 60.000, 120.000, dan dalam 4 tahap terakhir, mencapai 240.000 jalan napas hijau. Jalan napas hijau? Orang tua itu ketakutan, dan Nyonya Feng tidak bisa mempercayainya. Jalan napas yang mengerikan. Orang-orang di burung besar itu sedikit gelisah, tetapi Tuan Hua berteriak, apa yang kamu takutkan? Saya adalah burung kayu hitam, tetapi saya memiliki pertahanan yang kuat. Pada saat ini, Lin Tian menggunakan telapak tangan tanpa bayangan, dan kekuatan 240.000 jalan napas mengenai burung hitam. Burung hitam itu bergetar di udara, tetapi tidak jatuh atau pecah. Ini melegakan semua orang, dan Tuan Muda Bunga tertawa, wah, saya burung besar, tapi saya bisa menahan jutaan serangan jalan napas, jadi sebaiknya Anda tidak menggunakan kekuatan kasar jalan napas ini, tidak ada gunanya. Gao Qiu juga gembira. Wah, tolong serahkan hidupmu, atau ini akan menjadi tanggal kematianmu. Lin Tian sedang bermeditasi di sana, dan Tuan Muda Hua berseru, wah, jangan pikirkan itu. Tidak ada gunanya. Menyerah dengan patuh. Lin Tian memandang Nyonya Xiang Feng, apakah Anda memiliki tali yang panjang? Iya. Bibi Feng tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi dia masih mengangguk, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, pinjamkan aku. Pria tua itu bertanya-tanya, apa yang ingin kamu lakukan, anak kecil? Dia tidak ingin mengikat burung itu, kan? Wanita bertopeng itu mengira Lin Tian terlalu banyak berpikir. Tuan Muda Hua di udara menertawakan Lin Tian setelah dia melihat bahwa dia telah menggunakan tali. Ingin mengikat kami? Anda mungkin meremehkan kecepatan burung hitam besar saya. Selesai berkata, burung hitam besar ini terbang di udara, penampilannya sangat nyaman, dan Lin Tian mengeluarkan jarum untuk membungkus salah satu ujung benang tipis, dan memukul dengan jalan napas yang kuat. Jarum dan benang dengan cepat menjerat burung hitam besar itu, tetapi burung hitam besar itu terbang sangat cepat sehingga menarik Lin Tian dari tanah. Melihat lelaki tua Lin Tian di tengah langit, dia terkejut, dan bunga muda itu tertawa, wah, jika kami memutuskan talimu nanti, kamu akan jatuh seperti ini, pasti sangat menyakitkan. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Kemudian dia bergerak ke atas tali dengan kecepatan tinggi. Tuan Muda Hua terkejut dan berteriak kepada beberapa orang, cepat, putuskan tali itu. Dengan pedang dan pedang di tangan, orang-orang ini dengan panik membuat bayangan pedang dan pedang untuk memutuskan tali. Namun, tali itu dibuat khusus oleh Nyonya Feng, jadi orang-orang itu gagal, dan Lin Tian berdiri di atas burung hitam besar itu. Tuan Muda Bunga segera meminta orang-orang untuk menutup semua jendela dan pintu, dan kemudian mengungkapkan beberapa lubang kecil dan berkata, wah, tidak ada gunanya bagimu untuk naik. Percaya atau tidak, aku telah memisahkan burung hitam besar ini. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tertawa, terutama Tuan Muda Hua berkata, wah, seberapa keras burung hitam besar ini, tahukah kamu? Lin Tian tidak menyadarinya. Dia meninju dan menemukan bahwa ada lapisan rune berkedip di permukaan burung hitam. Jelas, itu adalah rune perlindungan untuk menahan serangan di permukaan burung hitam besar.
Lin Tian tersenyum, "Rune? Lalu aku akan menghancurkanmu." Lin Tian mengeluarkan penanya dan mulai menggambar burung itu. Orang-orang di dalam burung bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Lin Tian. Setelah beberapa saat, mereka menemukan bahwa burung itu tenggelam. Seseorang mulai berkata, "Tuan Hua, ini tidak baik. Burung itu tenggelam." Beberapa orang berkata dengan ngeri, "Tuan Hua, ini akan jatuh ke tanah. Cepat, kendalikan untuk terbang," raung Tuan Muda Hua. Tetapi dengan suara keras, ledakan, burung hitam besar itu menghantam tanah, dan orang-orang di dalamnya berbalik, beberapa dari mereka terluka parah, beberapa dari mereka kekurangan lengan dan kaki. Segala macam tangisan datang dari dalam burung hitam besar itu. Saat ini, Lin Tianqiq membuka pintu dan menatap sekelompok orang di dalam dan berkata sambil tersenyum, "Apakah itu menyenangkan?" Pada saat ini, seorang pria dari klan batu bergegas keluar dan melemparkan pedang batu ke Lin Tian. Lin Tian mundur, dan pengguna pedang melemparkan pedangnya ke tanah dan menatap Lin Tian, "Wah, aku yang lebih tua dari Huang Shizongqi." Bola golf juga keluar dari burung hitam, dan kemudian dengan bersemangat berkata, "Wah, kita semua sudah tua, tapi kita ahli dalam Liga Seni Bela Diri, dan jalan napas telah mencapai 100.000. 100.000? Apakah Anda tidak bertanya kepada saya berapa banyak saluran udara yang saya miliki?" Lin Tian tertawa. Tuan Muda Bunga telah merangkak keluar, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi tangannya benar-benar memegang cermin untuk gemetar melihat Lin Tian dan berkata, "Dia, jalan napasnya." Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba naik ke jalan napas hijau, dan Tuan Muda Bunga menatap, 240.000. Apa? Semua orang yang merampok dunia ketakutan. Qi Changlao, yang baru saja sombong, dapat mendengar 240.000. Dia diam-diam menarik pedangnya, lalu menyimpannya, dan melihat bola golf, lihat bolanya, lari. Setelah itu, Qi Changlao mengambil jimat dan melarikan diri lebih dulu. Orang lain dari klan batu liar juga ketakutan satu persatu. Tuan Muda Hua juga ingin, tetapi Lin Tian mengambil satu tangan dari langit, dan Tuan Muda Hua dipukuli secara langsung, sementara yang lain takut menjadi konyol. Ketika Lin Tian menunjukkan Ling Yingbu kepada Tuan Muda Hua dan menginjaknya, Lin Tian tersenyum dan bertanya, "Katakan padaku, siapa yang membiarkanmu berurusan denganku?" "Seorang pengemis, dia memberiku banyak batu peri, biarkan aku memimpin tim untuk berurusan denganmu." Tuan Muda Bunga tergagap. Lin Tian memikirkan Shang Tian, jadi dia tertawa, "Orang-orang ini, mereka tidak berani keluar, tetapi biarkan kalian para bandit melakukannya. Mereka takut pada yang mulia, jadi," kata Tuan Hua ngeri. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini Anda melanggar saya 2 kali. Aku tidak bermaksud begitu." "Tidak sengaja?" Lin Tian menatapnya dengan dingin, dan Tuan Muda Bunga tiba-tiba mengeluarkan pil dan melemparkannya ke Lin Tian. Boom, Lin Tian diledakkan. Wanita angin dan yang lainnya terkejut. Orang tua itu bahkan takut untuk ditabrak. Itu tergantung bagaimana Lin Tian. Tetapi awan asap menyebar, dan Lin Tian bangkit, dan dia tidak memiliki apa-apa di tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, "Pil ingin menyakitiku? Kamu monster." Tuan Muda Bunga takut menjadi konyol, tetapi para bandit yang merampok dunia saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian tidak peduli padanya, tetapi mengambil telapak tangan di udara. Tuan Muda Hua dipukuli lagi, dan seluruh orang sekarat. Tepat ketika Lin Tian hendak lewat, bayangan hantu muncul, dan kilatan cahaya biru, sangat cepat, dan membawa master bunga itu pergi. Mereka yang merampok dunia berteriak, "Tuan, dan kami." Tapi cahaya biru hilang, dan bunga master sudah pergi. Hanya mereka yang merampok dunia yang menatap Lin Tian dengan ngeri. Lin Tian terkejut karena sosok itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihat seperti apa tampangnya. Jadi Lin Tian memandang mereka yang merampok dunia dan bertanya, "Siapa bayangan biru itu sekarang?" "Kami adalah perampok terbaik di dunia, Lan Instan." "Ya, biru instan, dia memiliki kecepatan yang sangat cepat, dan jalan napas telah mencapai 500.000. Mendengar 500.000 yuan, Lin Tian terkejut. "Aku tidak menyangka geng bandit kecil memiliki 500.000 orang jalan napas." Pada saat ini, ketiga Bibi Feng bergegas, dan para bandit takut untuk melarikan diri dan tidak berani tinggal sama sekali. Orang tua itu penasaran ingin melihat Lin Tian. "Siapa pria itu barusan?" Sebelum Lin Tian dapat berbicara, Bibi Feng berkata, "Tuan pertama dari sekte bandit, Lan Instan." "Tuan pertama?" Orang tua itu berkata dengan cara yang aneh, dan Bibi Feng berkata, "Ya, tapi dia sangat aneh. Ketika dia melaksanakan tugas, dia jarang memberikan tangannya secara langsung dan seringkali hanya menyelamatkan orang, karena tidak ada yang melihat wajah aslinya." Lin Tian berkata setelah mendengarkan, "Biarkan dia sendiri." Tetapi Bibi Feng mendatangi burung hitam besar itu dan berkata, "Sayang sekali itu hal yang bagus." Orang tua itu juga bertanya-tanya, "Bagaimana kamu bisa menurunkannya begitu besar?" Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia tidak menjelaskan banyak, tetapi terus berjalan. Di sisi lain, orang-orang dari klan batu liar yang melarikan diri merasa lega satu persatu, dan bola golf berkata dengan muram, "Tetua Qi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Apa yang harus dilakukan?"
Kembali ke klan dan beritahu yang lebih tua, orang ini tidak bisa mengatasinya. Qi Changlao tidak ingin melihat Lin Tian. Gao Qiu merasa masuk akal untuk hidup, jadi dia bergegas mengungsi bersama orang-orang Huang Shizong. Saat ini, di sebuah gua, seorang pria berjubah biru memunggungi Master Bunga. Tuan Muda Bunga bersemangat, Paman Biru. Jika saya tidak tiba tepat waktu, Anda akan mati. Orang itu serak, dan menghabiskan Tuan Muda dengan cara tertekan, Paman Biru, kamu begitu galak secara tak terduga, mengapa tidak langsung tangan? Saat itu, saya ikut merampok dunia karena saya berhutang pada perasaan manusia kepada orang lain, tetapi saya berjanji kepadanya bahwa saya hanya akan melindungi orang-orang yang merampok dunia, dan tidak mengatakan bahwa saya akan menyakiti orang, jadi tidak masalah apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda lakukan. Pria itu berkata dengan dingin. Jika kau baru saja menembaknya, kau akan membunuhnya, dan dia tidak akan melarikan diri, kata Tuan Hua. Baiklah, mari kita singkirkan lukanya. Kami akan kembali besok. Tapi saya tidak menyelesaikan tugas. Anda tidak dapat menyelesaikan tugas ini. Anda sebaiknya menyerah. Ketika pihak lain selesai berbicara, dia berhenti memperhatikan Master Bunga. Tuan Muda Hua kesal, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aku harus menemukan cara untuk membersihkanmu. Setelah terbang di udara sebentar, hari benar-benar gelap, tetapi wanita angin itu khawatir, saya berkata, apakah Anda benar-benar tidak akan berhenti? Tidak. Orang tua itu berkata dengan percaya diri, dan wanita angin itu mengerutkan kening, sementara wanita bertopeng di satu sisi melihat pakaian barunya untuk mencoba efeknya. Pada saat ini, bayangan beberapa monster datang dari kejauhan, dan bayangan ini tidak menumbuhkan sayap seperti yang berlari di tanah, tetapi terbang di udara. Ini dia monster bersayap. Orang tua itu sangat bersemangat sehingga wanita bertopeng itu berjaga-jaga. Hanya Bibi Feng yang sangat khawatir sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, monster bergegas ke Lin Tian dan lelaki tua itu terlebih dahulu. Siapa tahu, Lin Tian dan lelaki tua itu tiba-tiba menumbuhkan rotan emas, lalu menjerat monster, lalu wanita bertopeng itu juga dengan cepat berdiri di samping wanita berangin itu. Selama monster-monster itu bertemu dengan wanita bertopeng, pakaian wanita bertopeng perlahan-lahan akan menumbuhkan tongkat emas. Melihat adegan ini, Bibi Feng benar-benar bodoh, dan dia tidak berani memasang saluran di wajahnya. Apa yang terjadi? Wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, rune gaun ini bisa menahan monster EC. Rune ini? Melihatnya, Bibi Feng terkejut dengan apa yang baru saja dilukis Lin Tian. Itu hal yang sama. Tidak hanya itu, ketika Lin Tian bertemu dengan monster, mereka semua menghilang. Kau akan membunuh monster-monster ini, kata Nyonya Feng. Ya. Lin Tianen kemudian terus mengendalikan burung-burung itu, dan Bibi Feng benar-benar terkejut. Bagaimanapun, monster ini adalah mimpi buruk orang-orang di Gunung Dahuang, tetapi sekarang beberapa orang tidak takut dan dapat membunuhnya. Memikirkan hal ini, Nyonya Feng berseru, pria yang mengerikan. Lin Tian mengabaikan keterkejutannya dan terus terbang. Saya melihat monster di jalan tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, hanya bergegas ke Lin Tian. Setelah malam seperti itu, monster menghilang, dan keempat Lin Tian masih baik-baik saja. Untuk hasil ini, wanita angin menghela nafas, jika menurut kecepatan burung jenis ini saat ini, dan malam tidak berhenti, diperkirakan tidak akan memakan waktu 5 hari untuk tiba. Ketika Lin Tian mendengar bahwa dia bisa tiba 5 hari kemudian, dia secara alami berkata dengan gembira, cepatlah. Kemudian keempatnya terus mempercepat. Tetapi di puncak gunung di Gunung Dahuang, Tuan Muda Hua berdiri di sana, ditutupi kain putih. Aku harus membunuhnya. Pada saat ini, pria yang tampak seperti pengemis muncul di Shangtian. Kurasa tidak ada orang yang tidak bisa memastikan tentang Tuan Hua. Begitu pengemis itu datang, dia mulai menertawakan ironi itu. Tuan Muda Hua berbalik dan melotot, jika bocah ini mudah ditangani, Anda tidak akan datang kepada kami bahkan jika Anda sudah menanganinya. Itu benar, tapi kupikir akan sangat serius merampok dunia, tapi aku tidak menyangka aku tidak bisa menangkapnya, dan aku terluka. Hari kerja itu menertawakan. Ini baru permulaan, kata Hua. Oh, apakah Anda punya cara lain? Saya punya banyak cara, tetapi saya harus menggandakan harga untuk tugas Anda. Tuan Muda Bunga berkata dengan dingin. 2 kali lipat? Singa membuka mulutnya. Shangtian tersenyum pahit, dan Tuan Hua menatap, setuju atau tidak setuju, satu kata. Iya, saya setuju, bukan? Hari kerja itu tertawa untuk mengatakan, dan menghabiskan Tuan Muda bersenandung, Anda menunggu dengan hati-hati. Kamu tahu kemana dia pergi? Shangtian penasaran, tetapi Tuan Hua melotot, mereka menggunakan burung kita. Secara alami, kami tahu kemana mereka pergi. Itu bagus. Setelah Shangtian selesai, dia berbalik dan pergi, tetapi Hua sangat tertekan. Pada saat ini, seorang murid datang, Tuan Muda, pemimpin sekte meminta Anda untuk datang. Ayahku kembali? Ya, sepertinya sangat marah. Tuan Hua tahu bahwa burung hitam besar yang hilang tadi malam memiliki wajah yang sangat jelek, tetapi dia masih pergi ke sebuah gua di gunung.
Di aula jauh di dalam gua, ada seorang pria paruh baya dengan rambut pirang, alis emas, dan sarung tangan emas di tangannya. Seluruh wajahnya serius. Pada saat yang sama, di sampingnya berdiri seorang pria dengan jubah biru dan topeng biru, yang menyelamatkan Tuan Hua kemarin. Lihat menghabiskan Tuan Muda dengan hati-hati, ayah, Paman Biru. Si pirang adalah pemimpin geng perampok dunia. Dia sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Apakah kamu tahu seberapa buruk kerugiannya? Itu kecelakaan. Kecelakaan? Tidakkah Anda pikir Anda bodoh kehilangan sekelompok burung kecil dan mengambil yang besar untuk mencari pelecehan? Menghadapi teguran ini, Tuan Muda Hua menolak untuk menerima. Ayah, kami merampok dunia, itulah yang harus kami capai ketika kami menerima tugas. Ini harus diselesaikan, tapi berat badanmu beberapa kilogram, tahukah kamu? Pemimpin guild melotot, dan Tuan Muda Bunga itu tertekan. Aku tidak menyangka bocah itu begitu sulit untuk dihadapi. Pemimpin guild berkata, Paman Lan berkata bahwa dia memiliki lebih dari 200.000 saluran udara, kan? Iya. Biarkan saja untuk saat ini. Setelah pemimpin geng dikonfirmasi, dia berkata dengan dingin. Tapi Tuan Hua bertanya-tanya, mengapa? Itu di luar kemampuanmu. Aku akan mengirim orang lain nanti. Tidak, aku juga pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin melihatnya dijatuhkan dengan mataku sendiri, desak Tuan Hua. Tidak mungkin. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Tuan Muda Hua harus pergi, tetapi pemimpinnya ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, maka kamu harus mendengarkan Nanjian. Nanjian? Apakah Nanshu yang melakukannya? Tuan Muda Bunga segera menatap besar, bersemangat.